الحمد لله رب العالمين. Lima ma ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Kenapa tidak engkau taruh di sebelah atas ini makanan sehingga orang-orang bisa melihatnya? Man ghassana falaysa minni. Barang siapa yang curang di dalam berjual beli, maka dia bukan termasuk golongan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada sesuatu? Nggih, ada ya. Gimana hukumnya kalau membeli barang, sedangkan barang itu setelah kita dapat kita merasa dicurangi, dan ngedumel itu di rumah. Sedangkan beli buah karena merasa dicurangi, tapi tetap kita makan. Gimana hukumnya? Iya, jadi itu di antara pelajaran kita ketika mendapat musibah. Itu ya Pak. Jadi kalau orang jual kayak orang jual semangka gitu loh Pak. Ya kan repot juga. Jual semangka katanya manis, katanya tapi ternyata setelah dibuka atau sudah kita bawa pulang tidak manis atau tidak merah. Terus komplain kita Pak, misalnya komplain ke sana. Tapi sebenarnya secara hukum jual beli sudah putus tadi itu karena sudah berpisah. Tetapi pedagangnya ini tadi terkena hukum tadi itu. Berarti dia kata mawakadzaba, berarti dia menutup-nutupi dan mendustai. Ya dia dosa, selain dosa, jual belinya keuntungan yang dia peroleh tidak berkah. Nah, sisi kita yang tertipu atau terdustai tadi itu statusnya kita mendapat musibah. Kalau kita tidak menggerutu, tidak mendumel, kita bersabar, ya kita dapat pahala. Yang jelas ketika kita dizalimi harta kita itu tidak hilang. Kelak kita di akhirat akan masih mendapatkan kafarat masih memiliki hak kita di akhirat. Kalau mereka memang pedagang itu nyata-nyata menzalimi kita. Di sisi lain kalau kita bersabar, kita akan menambah dapat pahala yang besar, apalagi ridho. Karena percuma juga Pak, apalagi barangnya harganya juga kehilangan segitu pun juga nggak miskin, nemu segitu pun juga nggak kaya. Misalkan beli semangka, misalkan ini balik ke orangnya, Pak gimana sih, katanya semangkanya manis, katanya merah, tapi ini kok nggak manis. Sampai beli berapa? Saya beli satu ini. Sampai nggak beli satu, nggak manis marah-marah. Saya beli satu pickup, nggak manis, saya nggak marah-marah. Repot aja. Ya seperti itulah, pedagang itu banyak. Atau di jalan-jalan itu Pak, ini terkait dengan kita dirugikan ya sebagai pembeli. Pak Dadang pernah mengalami itu. Durian 10.000, misalnya 10.000. Kelihatannya bagus-bagus, besar-besar. Atau apalah bawang atau apa sering lah di jalan-jalan itu 10.000 3 misalkan. Ya kita berhenti. Mana Pak mau beli? Oh yang 10.000 3 yang itu Pak. Di belakang Pak. Tersembunyi dan kecil-kecil, jelek-jelek. Loh yang dipampang di depan itu yang bagus-bagus. Lah orang ini gimana? Kadung mandek, kadung cari parkir sulit, mau nggak beli gimana? Beli gimana? Ini termasuk yang tadi itu, termasuk yang tidak jujur tadi itu. Nah, maka posisi kita urai satu persatu. Ketika terjadi seperti itu, kita dikecewakan, yaitu tadi dari sisi dia tidak berkah, dari sisi kita terzalimi. Nah, terzalimi ini dapat musibah, terzalimi ini sudah akan mendapatkan balasan yang istimewa nanti di hadapan Allah. Dia akan tetap ditagih di akhirat. Yang kedua dari sisi kita, kalau kita bersabar, kita mendapatkan pahala besar. Ridho, apalagi tetap bersyukur. Ternyata setelah mendapatkan barang yang buruk, alhamdulillah.
karena yakin kezaliman dia menipu kita. Saya sering beli online Pak, beli anduk di gambar itu bagus, tebal, tumbukan halus, tapi setelah datang Pak, wipis Pak, buat andukan itu nggak kering. Ya seperti itu. Ya gimana lagi? Sudah terdolimi, ketipu. Ya sudah. Di sisi lain kita serahkan pada Allah. Ini semua kehendak Allah. Kita mendapatkan banyak kebaikan seperti itu. Maka jadi pelajaran juga buat kita untuk berikutnya. Kalau mau beli lebih berhati-hati. Apalagi beli kucing dalam karung. Meong-meong iya memang kucing, tetapi ternyata setelah dibuka nggak ada kakinya misalkan. Ini tidak boleh terjadi, harus jadi pelajaran. Tertipu ya tertipu, tapi jangan sering-sering Pak. Kalau ketipu untuk kesekian kalinya itu berarti ya kita memang ya bodoh gitu. Jadi kalau memang nggak mau tertipu, setelah itu ya sekarang sangat berhati-hati, apalagi beli-beli online. Gitu Pak Ilham ya. Memang begitulah prakteknya di lapangan itu, jual beli. Nggak ada lagi Pak Ji? Itu banyak kasus-kasus yang memang tidak jujur. Ya, seperti yang tadi Pak disampaikan, pembeli itu kan penjual itu mau anaknya yang kono, sampai kan beli milih dewi kan gitu. Ya, kita masa penjual itu masuk ke mana mencicipi satu persatu kan tidak ya benar tak minum pakai. Ya sudah, kalau memang sudah kita beli terus rasanya kok manis ya sudah itu. Wah, terus jeruk bojone iklannya terus jeruk kok rumah dicipi sing wedok itu kecut tuh jeruk kecut. Lah piye kok gak ngerti yang sing. Terus itu saya masih belum, saya itu kan pernah dikasih kain korpri itu, tapi terbuat dari apa namanya, bagus itu apa? Nil antitro. Bukan yang tidak dilarang itu apa namanya? Sutra. Itu yang dimaksud sutra itu sutra asli apa sutra ini? Campuran yang belum saya. Ya yang sutra yang sutra ya sutra Pak. Kalau sutra sintetis ya bukan sutra. Jadi kalau sutra yang asli atau sutra. Tapi kalau itu namanya sutra, seperti halnya kalau kita ada hukum barter itu beras, itu tidak dipersyaratkan beras kualitas apa, yang penting beras dengan beras. Nah sekarang ini kain ini kembali pada hukum itu, KW atau tidak KW. Tapi kalau selama bernama beras itu harus diterapkan hukum pertukaran yang sama. Kalau kain sekarang apakah dia dikatakan sebagai sutra? Jadi kalau senyapan dia dikatakan sutra, kita harus lebih berhati-hati. Jangan-jangan ini juga tetap berlaku sebagai hukum sutra. Tidak usah kita pakai meskipun KW, karena meskipun kualitasnya di bawah yang terbaik, tapi tetap namanya sutra. Sampai sekarang dipakai. Tapi kalau sholat tidak saya pakai. Pakai. Hanya karena apa? Kena keraguan ini asli enggak? Gitu Ya. Ada Pak Ji terakhir ada. Kan batasan keuntungan penjual itu Pak, batasan yang izin bukan. Iya Pak, saya juga sering mendengarkan tidak boleh sampai 50%, sekian persen. Nah ini terjadi khilaf. Yang penting membuat keuntungan tadi itu tidak menjadikan barang itu terhambat di dalam pendistribusian. Jadi yang ilatnya itu sebab kenapa penetapan keuntungan itu ada pembatasan. Pembatasannya sebenarnya bukan nominal, tetapi seberapa barang itu agar tidak terhambat dalam distribusi, terutama komoditas makanan pokok. Jangan sampai beras itu tertimbun, jangan sampai gula atau kebutuhan pokok itu tidak terdistribusi sementara masyarakat membutuhkan, hanya gara-gara
dipatok harga yang tidak wajar. Nonton nggih Pak. Jadi ini untuk nominal ini tidak ada pembatasan yang pasti. Nah, pastinya adalah agar kebutuhan pokok itu tidak terhambat dalam distribusi. Kalau kemampuan daya beli seseorang rendah, misalkan terus beras ini dinaikkan jadi 1 kilo 100.000 dengan keuntungan yang berlipat-lipat, jelas bukan terutama jumlah itu yang dipermasalahkan, jumlah keuntungan, tetapi bahwa barang itu kemudian akhirnya tersendat dalam distribusi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini yang tidak boleh. Jadi setiap barang tidak sama Pak kasusnya. Untuk tempat itu juga mempengaruhi. Sekarang beli aqua di terminal itu ya. Nggih, Pak, mahal. Nggih. Tapi nang hotel bisa lipat Iya. kali. Betul. Bisa. Tidak. Tidak ada batasannya. Ngoten nggih, untuk sementara kita lanjutkan yang akan datang dengan bab dan pembahasan yang lain. Mudah-mudahan yang kita obrolkan ini betul-betul menjadi keberkahan, menjadi penambahan atas ilmu kita, sehingga kita bisa mengupgrade diri untuk lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.